Saya ingatkan, ketika kita menyebutkan ulama Islam sepakat, berarti itu tidak menerima perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat nggak boleh dihargai, karena itu bertentangan dengan kebenaran. Kalau ulama Islam sudah sepakat, maka itu pasti kebenaran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin. Allah tidak mungkin menyatukan umatku di atas kesesatan. Iya. Dan ini dimaklumi oleh para pelajar yang mendalami ilmu agama Islam, kedudukan ijma' ulama. Beda halnya dengan pembahasan-pembahasan fikih. Seperti kalau kita membahas tentang kunut subuh, kalau kita membahas tentang berapa rakaat sholat tarawih, maka di situ ulama beda-beda pendapat. Sehingga kita boleh bertoleransi dalam perbedaan pendapat tersebut. Jadi jangan salah kaprah. Semua perbedaan pendapat kita toleransi, tidak. Kalau ulama Islam sudah sepakat, maka orang yang berbeda pendapat tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi dalam artian, nggak boleh kita mengatakan dia juga pantas dihargai pendapatnya. Tidak, kita katakan pendapatnya itu salah, sesat. Bahkan ada yang sampai tingkatan kekufuran dan kesyirikan. Iya. Akan tetapi jemaah sekalian, saya ingatkan, untuk tindakan-tindakan fisik tidak dibolehkan. Untuk tindakan-tindakan fisik itu adalah hak pemerintah. Pemerintah yang punya hak untuk melakukan tindakan fisik, seperti memberikan hukuman penjara atau hukuman fisik yang lainnya, sampai pada tingkat hukuman mati. Itu semuanya hak pemerintah, bukan masyarakat. Tapi masyarakat menyesatkan. Kalau mereka menyelisihi ijma', maka ini termasuk ajaran syariat. Karena kalau sudah menyelisihi ijma', berarti menyelisihi kebenaran. Menyelisihi kebenaran tidak lain namanya adalah kesesatan. Jadi ini jemaah sekalian harus dipahami. Kalau kita sudah sebutkan adanya ijma' ulama di sini, maka ini tidak main-main. Kemudian Syekh mengatakan, li'anna Allah subhanahu la yahillu fi ahdin min khalqi bal huwa ajal wa a'dham min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin menyatu dengan satupun makhluknya. Sebab dia maha besar, maha agung, maha mulia dari hal tersebut. Jadi ini juga sebenarnya tidak masuk akal kalau ada orang meyakini makhluk menyatu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah maha mulia, maha besar, maha agung. Bagaimana bisa kita katakan menyatu dengan makhluk yang lemah, kecil, hina, remeh, rendah? Maka ini termasuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghinaan terhadap akal sehat. Wa man qala dzalika fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka siapa yang berpendapat seperti itu, maka dia kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Mukadzibun lil ayat wal ahadits ad-dalah ala anna Allah Subhanahu fawqal arsy. Serta dia mendustakan ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Qad ala wartafa'a fawqa jami' khalqi. Dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau dikatakan dia menyatu dengan makhluk, maka berarti dia di tempat yang rendah. Makhluk semuanya rendah, berada di tempat yang rendah. Sedangkan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa huwa subhana al-aliyul kabir alladzi la mathila lahu wa la syabiha lahu. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menyerupainya. Wa qad ta'arrafa ila ibadihi biqauli subhanahu, dan dia telah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan ucapannya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Inilah jemaah sekalian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Arab Saudi.